warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Itu sama sih. Itu Wahyu, John Wahyu dari Dari Mompang. Mompang ya. Mau request lagu, Bang. Oke, Apa kabar Bang itu ya? Aduh, aku udah masuk nih. Oke. Ya, sampai jumpa lagi ya. Iya, sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Gitu ya. Ya, kita ketemu lagi. Terima kasih ya buat sahabat Star FM yang udah dengerin di podcast Start Seminggu. Obrolan receh dalam seminggu. Ya, bareng Roni. Dan tentunya ada Roy Adam di sini. Dan kita hadir kembali seperti biasa sekali ini di episode kedua ya. Episode kedua. Kalau kemarin masih versi beta ya, butuh yang namanya apa itu? Perbaikan. Ini kebetulan udah datang orangnya. Halo gitu. Gitu ya. Ya, berarti sekarang udah versi 1.0. 1.0 ya. Berarti kita masih jauh dong mengajar 4.0. Kita versi Pi. Dan seperti biasa kita akan ngomongin yang tidak penting selama beberapa menit ke depan ya. Versi 4.0 tadi 4.0. ya. Lewat. Oh, boleh ya. Nah, kayak biasa ya. Ya kayak biasa, kita memang biasa aja. Kayak biasa kita seperti biasa jadinya. Dan perlu disampaikan juga kita ini tidak ada yang luar biasa. Iya, tetap kita sih mengudara nggak sih namanya? Nggak mengudara ya. Mengapa itu? Oh iya. Melaut enggak? Mendarat ya. Kan kemarin bilang katanya mengudara kayak pesawat. Iya, Karena pesawat nggak ada yang mengudara. Harusnya pesawat mendarat. Mendarat ya. Ada loh. Ada boarding ada ya. Boarding sebutnya. Layang-layang itu mengudara. Iya. Nah, ini kenapa sih jadi gabut? Aku pusing. Enggak, ngomong orangnya lagi di sini kayak. Enggak, emang aku lagi pusing, lagi kurang sehat. Enggak, ngomong orangnya lagi di sini ya. Memang sengaja itu. Yang namanya tukang ini kan, ngomongin tukangnya ada di sini. Betul ya. Itu ada loh apanya stigmanya itu buat tukang. Katanya cuma satu tukang yang jujur. Sebenarnya nama kerennya freelance ya. Enggak, freelance. tukang. Tukang ya. Ya. Biar aja dia di sini. Kita juga tukang loh sebenarnya. Iya, tukang ribut. Enggak, serius. Jadi katanya ada stigmanya itu kalau tukang itu semuanya tukang bohong, cuma satu yang jujur. Katanya tukang pangkas rambut. Tukang cukur ya? Ya, tukang cukur rambut. Karena dia sering bercukur dong. Dengan apa yang dia dapatkan. Iya, dia bercukur. Emang iya? Ya, maksudnya apa sih? Ya gini loh, kalau disuruh datang tapi nanti. Iya, kalau misalnya kita ngasih sesuatu ke tukangnya, apalagi tukang elektronik ini kayak di samping itu. Dia kabur loh. Iya. Bukan. Ya. Tukang AC yang nggak datang, dia datang. Iya. Enggak, serius kalau tukang itu misalnya kalau kita antar barang kita ke tempat dia, itu dia akan bilang nanti selesai nih, pas datanya belum dikit lagi bang sampai minggu depan. Tapi kalau tukang cukur kan enggak. Kalau kita sampai di situ ya udah langsung dicukur. Kalau emang lagi nunggu dibilang dia nunggu, ya tunggu bentar bang ya masih ada yang mau dicukur itu. Tapi ditinggal dulu boleh dong. Iya, kalau nggak ditinggal siapa yang cukur? Nah, iya nanti datang lagi baru cukur. Iya. Tapi kalau tukang cukurnya malas gitu. Pasti kan hasilnya jelek gitu. Iya, tapi kan tetap dikerjain kan, itu dia kan. Kalau misalnya tukang yang lain mana mau dikerjain? Apalagi kalau dikasih uang duluan. Bukannya dikasih uang di muka lebih. Enggak, dia malah merasa wah udah dapat uang, ngapain lagi diburu-buru. Dikasih uangnya di muka nih. Iya. Mukanya malah tambah tebal ya. Harusnya uangnya dikasih di muka, dikasih dompet. Dikasih di dompet, ya gitu ya. Iya, tadi kita udah perkenalan. Iya. Tapi opening kita enggak. Emang ada openingnya? Oh iya. Mengudara. Silakan yang paling muda. Oh iya, aku yang paling muda ya. Ya, seperti biasa ya sahabat Star FM ya, kita mengudara dari studio 6 di lantai 3 gedung Star FM di Jalan MD Lama Penyambungan. Wah, kita lantai 3 ini. Ya. Sebenarnya kenapa sih kita bikin podcast ini ya? Sebenarnya biar ada yang tahu juga, kok podcast bedanya apa sih sama siaran? Beda. Cara menyiarnya ngomong, sama-sama ngomong. Namanya kita tukang ngomong ya. Iya, tukang juga itu. Ya? Iya, tukang juga kita. Tukang ngomong tapi nggak bisa ditinggal juga dong. Nggak bisa tinggal ya. Nggak bisa. Kalau kita emang harus itu ya. Iya. Berarti kita tukang yang jujur. Sama kayak tukang tukang cukur tadi. Selalu bersyukur apapun yang terjadi. Udah selalu bersyukur.
selalu berjujur. Iya. Waduh, calon surga. Aduh. Ya jadi ya gitu ya, bedanya memang kita tidak bisa diganggu. Mungkin nanti ada yang bisa mengganggu, alhamdulillah tentu ya. Iklan gitu di siaran kita kan ada termnya ya, namanya term. Iya, ada ya termnya. Ada pakem-pakemnya, ada formatnya, ada kerangkanya, dan itu diatur oleh prosedur programnya ya. ya. Emang gitu. Aku pengen diatur oleh seorang diktator. Enggak. Diatur oleh manajer programnya. Iya, manajer programnya. Nah, kalau misalnya di podcast kita nggak punya aturan, itu di aturannya, kita nggak punya aturan. Iya, buat kamu nih apalagi yang sering dengerin, ini enak banget nih, nggak ada aturannya, saya mau dengerin mau nggak dengerin itu. Kalau Radio Star FM tidak seperti kalau saluran siaran ya tidak seperti itu. Enggak. Tapi pendengar masih semau-maunya ya. Iya, pendengarnya semaunya kalau di situ ya. Kita ini sekarang, kita nih balas dendam sama pendengar ini. Kita yang semaunya sekarang. Nggak ada ruang buat telepon-teleponan. Terserah kamu mau dengerin di tengah-tengah mau dengerin di awal. Tapi kalau ada iklan nanti di YouTube jangan di skip ya. Ya, tapi iklan kita nggak di tengah-tengah. Aku mengusahakan iklan itu ada di depan ataupun di belakang ya. Oh gitu ya. Ya tenang, kita masih memikirkan kamu sahabat Star FM yang ngefans banget sama kita, walaupun nggak banget sih, walaupun fans aja gitu ya. Aku juga nggak suka di fans bangetin, ada bangetnya tuh, aduh. Iya, kalau memang di fans itu kayak MU itu. Ya. Tahu kan MU? Oh enggak, MU enggak. Itu di fans. Iya, tapi nggak banget, fans aja. Di fans. Tahu kan di fans kemarin waktu Mourinho itu? Di fans. Iya. Oh. Waktu Mourinho kemarin tuh ada parkir bus ditaruh di Ini lapangan. mau ngomongin bola nih. Enggak. Cuma intermezzo aja ya. Kalau yang fans banget, apa sih namanya ya? Kalau fans banget tuh maniak itu namanya. Maniak itu Mobile Legends ya. Iya. Fanatis. Fanatis itu. K-pop mungkin ya, Korea gitu ya. Itu kan sampai wah, cuma dua itu kalau netizen, cuma dua itu pilihannya. Kalau nggak jadi K-pop, kepo itu. Soalnya aku dapat ilmu nih. Orang yang terlalu K-pop. Bukan. Ilmu dari fans. Orang yang terlalu fanatik itu akan mengganggu dari produktivitas si si idolanya. Kenapa? Banyak. John Lennon meninggal karena fansnya. Ya kan, ditembak sama fansnya. Tapi itu kemarin ada kok banyak itu yang artinya nembak fansnya terus jadian menikah. Itu nembak menyatakan cinta. Oh, menyatakan cinta ya? Itu katakan cinta. Termehek-mehek itu. Itu bukan katakan putus. Bukan, itu rekayasa aja. Kita nggak buat kayak gitu. Kita mau buat, tapi kita nggak maunya. Kita rekayasa kita nggak cocok sama kita. Oh ya, kita maunya yang kita maunya jujur aja sih. Yang drama kita maunya ya. Drama tapi jujur. Jujur ya. Nah, tadi sampai mana ya? Ya tadi kita ngomongin itu. Iya, podcast tadi ya. Ya bedanya kayak gitu pokoknya. Kita full kita ngomongin apa yang kita suka. Enggak, sebenarnya sih cuma ngisi konten aja biar ada terus video yang dia upload di YouTube. Ya, terus uang kita bertambah gitu di YouTube dan lumayan. Jadi kalau misalnya semakin banyak kliknya dan iklannya nggak di skip, kita makin beruntung. Itu contoh page yang betul. Betul. Satu episode aja kita sudah menghasilkan 1 mic lagi. Kemarin kan micnya baru 1. Iya. Sekarang udah 2. Bisa nggak kalau kita 7 hari di sini? 7 micnya di sini. 7 micnya ya. Berarti yang apa? Yang podcast itu berdua. Podcasternya tetap berdua ya. Oh jadi kok kayak itu ya, konferensi pers ya. Serasa gitu ya. Iya bisa nanti kalau pokoknya ada setiap uang iklan ataupun AdSense YouTube kita belikan mic. Ya. Jadi setiap suara yang masuk tidak terbuang sia-sia. Iya, tidak terbuang sia-sia. Ya, seperti apa yang terjadi selama ini. Selama ini terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia. Suara, aspirasi semuanya kan tidak tersampaikan. Iya. Mungkin kalau dengan banyaknya mic kan jadi bisa tersampaikan ya? Bisa tersampaikan. Tapi dengan satu syarat. Harus ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Ya. Kalau semuanya ngomong, wah. Susah ya? Iya, kayak itu nanti ya. Kayak apa? Kayak banget. Iya, kalau udah banyak mic-nya udah pasti orang kaya. Orang kaya. Kalau sebenarnya kan penyalur suara itu sebenarnya bukan alat toolsnya suara itu mic. Tapi untuk mendengarkannya itu kan ada speaker. Iya. Nah, sebenarnya yang diperbanyak itu speaker. Mic-nya satu aja. Oh, mic-nya satu aja kan. Mic-nya satu aja harus bunyi terus. Nah, itu baru suaranya tersalurkan. Itu kalau bunyi terus habis tuh baterainya. Nah, baterainya itu kan ada yang membackup.
pick-upnya. Iya. Baterai itu ya, Iya. baterai apa? Baterai basah. Orang atas lah ya. Orang Orang atas. Di sini masih nggak sih bahasa atas itu? bahasa atas ya ada Masih kalau ya? ngomongin Tuhan. Nah, jadi kalau bukan, jadi aku takut kalau ngomongin orang atas berarti orang yang kerjanya di atas gitu. Kita paling atas sekarang. Oh iya, lantai 3. Ya, lantai Enggak, 3. dulu setahu aku waktu masih sering pulang kampung ya, sahabat Star FM yang belum tahu ya, karena aku masih baru beberapa bulan di sini gitu ya. Dulu waktu aku pernah ke sini gitu, sering lebaran gitu ya, mudik gitu ya. Walaupun Lebaran. Jadi kemarin M, sekarang udah XL. iya lebaran. Lebarannya. Itu lebar. Oh, lebar. Ya. Apa sih Gak tadi? enak kan kalau misalnya kita lagi ngomong dipotong, gak enak kan, itu kebiasaan lu itu. Apalagi kalau kita kerja dipotong. Wah, gajinya nggak susah kalau gajinya dipotong. Enggak, jam kerjanya dipotong. Wah, enak itu kalau gajinya full. Itu mohon ditampung Pak Direktur. Aduh, nggak usah ya, udah kita lewat. Ya tadi misalkan aku sering kesini waktu itu, kerja di mana? Di kantor atas. Nah itu masih kepake loh. Sekarang masih nggak? Nggak tahu sih, kita sih memang di kantor atas. Iya di sini karena kita di atas lantai Iya. atas. Maksudnya kayak dulu itu kantor atas berarti ada di atas sana di Dan sana Parbangunan. berarti dia gitu. kerja di kantor bupati ya. Tapi aku belum pernah dengar kantor bawah gitu. enggak. Oh iya, karena kantornya udah di atas semua. Dulu juga ada kalau di kampung ini kan kampung ayahku. Kalau kampung ibuku dulu ada mau kemana bang katanya ditanya gitu kan. Cuma ada 2 arah. Mau ke atas sama mau ke bawah gitu. Jadi kepake. Jadi kalau ada kata-kata sambutan dari atas dan bawah itu dianggapannya ke sana arahnya gitu. Nanti aku bilang apa sih tadi? Kau bilang itu di atas, kantor Iya. atas. Orang atas. Orang atas, Iya. orang atas. Takutnya orang atas bilangnya orang yang kerjanya di atas. sih. Gitu. Bukan. Enggak ya? Udah hilang ya itu. Kalau kerja di mana sekarang? Kantor Payaloting. Oh Bukan, gitu. bilangnya kantor bupati. Kantor bupati. Padahal dia kerjanya kantor PUPR. Padahal dia kerjanya mulia. Iya. Pasukan hijau gitu. Iya. Kerjanya kantor bupati juga kan? Iya, kantor bupati. Kalau ditanya kerja di mana, di kantor bupati, padahal dia kerjanya di kantor dinas pendidikan. Ada ini memangnya. Itu yang Ini generalisasi ya. Iya, itu kan bahasa, maksudnya bahasa sehari-hari. Iya, itu memang kadang agak mengganggu juga sih ya. Lebih baik detil ya sekali. Iya. Kalau misalnya kawan, kawannya dia kerja di mana, di kantor bupati, iya pas kita ke kantor bupati nggak jumpa sama dia. Taunya dia rupanya di kantor PUPR, kan jauh itu. Kantor bupati, jadi kantor PUPR. sekarang sebutnya kantor bupati ya. Iya, Walaupun semuanya. bukan di kantor Bukan bupatinya kantor ya. bupati dia. Harfiahnya kantor bupati ya. Iya. Kalau yang pasukan hijau itu misalkan Uma-Uma gitu kan. Kerjanya di mana? Ya di mana-mana. Ya kalau dia tugasnya di kantor bupati doang kan. Ya dia bilang di kantor bupati dong. Ya, sekarang lagi kerja di kantor bupati. Oh, ngapain? Bersih-bersih. Waduh. Tapi kalau itu nggak ada susah loh. Iya, maksudnya bersih-bersih sampah loh. Iya, kalau nggak ada itu Kok susah. jangan ini ya. Kenapa sih emang? Emang ada yang salah? Kok bengong sih? Nggak ada yang salah. Jangan dong. Nggak ada yang salah loh. Jangan menyudutkan. Enggak. Saya baru datang ke sini. Kita nggak menyudutkan. Jangan dihancurkan karirnya ya. Saya lagi senang meniti. Enggak, kita Sedikit enggak. demi sedikit. Enggak, kita Ya, tapi enggak. emang bener kan? Iya. Pasukan hijau kerjanya bersih-bersih di kantor bupati. Iya. Iya. Dia bersih-bersih dari apa? Dari korupsi, dari apa, semua itu dibersih-bersihkan. Kudu tuh kan. Oke, kita cut. Bisa di-cut. Bisa ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak usah di-cut. Nggak usah. Ditut gitu ya. Tuh. Itu kayak apa ya? Itu ngapain sih? Itu kalau ada yang bilang tut kayak gitu kan, kalau misalnya ada yang disensor kebayang tuh langsung ke Perfilm Indonesia ya, KPI yang semuanya disensor. Bisa nggak kalau misalnya kita bayangkan ada perempuan pakai bikini terus megang pisau, wah. Itu visualisasi, Bang. Dan merokok dia. Itu disensor semua itu. Terus audiovisual lagi ya, televisi gitu ya. Iya. Terus dia ngomongnya yang kotor-kotor Yang gitu. kotor-kotor misalnya. Kotor. Misalnya itu apa, lumpur gitu kan. Iya. Apa namanya? Sampah itu. Iya. Tong sampah gitu kan. Iya. Tong sampah. Itu nggak tayang dong, bukan sensor lagi. Udah pasti tidak lulus. Tidak ada sensor ya. Tidak lulus sensor berarti Jadi tidak nggak tayang. Wah. Kalau lulus sensor bisa ada yang disensor gitu. Oke. Kita udah kemana-mana ya. Kita ada keluar kemana-mana, lumayan lah ya. Iya. Kita mau ngomongin apa lagi 10 nih? menit. Baru 10 menit ya. Wah. Ya,
kita 1 minggu ini ngapain gitu kan. Kita ada suatu konflik ya. Iya, konflik kemarin ya. Mungkin sempat. yang kita tahu udah ngomong-ngomong ini, sahabat Star FM yang dengar ini, pendengar berpikir bahwa kita fine-fine aja gitu. Enggak. Padahal kemarinan gitu kita baru saja berdebat sangat keras gitu mengenai kesalahpahaman, yang mana namanya kesalahpahamannya pasti tidak disengaja dong kan? Iya. Kecuali ada aktor di belakang itu, berarti ada yang menyengajai itu gitu. Benar nggak sih aku sastra aku benar nggak sih? Ada yang menyengajai itu ya kan? Bisa jadi, bisa lah kalau awalan sama akhiran iya, jadi nggak usah pakai sengaja, jadi nyengaja gitu. Sengaja ya. Menyengajai jadinya kan. Iya memang iya. Benar. Ya, berguru sama guru kan, ya kan? Ya, bertanya sama guru. Iya, kalau bertanya sama murid bahaya dong. Itu nanti kalau misalnya dibuat itu guru kencing berdiri, siswa murid kencing berlari, kalau dibalik murid kencing berdiri. Terus gurunya kencing berlari dong. Kencing berenang. Itu nggak dibalik dong. Nggak dibalik, ya? Itu pelebaran kata dong, pelebaran kalimat. Tapi kan tadi katanya itu berguru sama kalau guru. Dibalik ini begini. Murid kencing guru, berlari gitu. Murid kencing guru. Memangnya di zaman sekarang mah ada. Ada ya? Iya. Di mana coba? Kasih tau nggak ya? Nggak usah, nanti heboh. Nggak, maksudnya bukan secara harfiah. Kalau dulu kan kita misalnya ada guru kita sopan, takut, nggak mau mendahului kalau misalnya jumpa di jalan. Sekarang mana? Iya. Ditegur kita aja masuk penjara. Tapi emang peribahasa itu walaupun tidak sudah relate ya, nggak relate lagi, nggak sesuai dengan zamannya saat ini kan. Masih murid kencing berlari, gimana sih tadi? Guru kencing berdiri katanya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu bahasa dong celananya. Iya dong. Ini maksudnya itu gimana sih kalau misalnya dia pas sekolah kencing sambil lari-lari? Iya. Takut dong orangnya. Iya, makanya itu kalau di sekolah. Coba kalau di pasar. Kalau di pasar, di tempat ibadah kan, kacau. Ya kalau tempat ibadah emang harus lari. Tapi ada gurunya di situ kencing berdiri loh. Gimana dong? Ya, jadi maksudnya apa sih bahasanya, kita nggak apa-apa ya ngelewat dulu ya. Nggak apa-apa. Guru kencing berdiri nih, maksudnya dia udah pandai kan. Kencing berdiri berarti kan udah bisa mengajarkan orang yang tidak bisa kencing gitu ya. Terus tahu tiba-tiba muridnya kencing berlari. Berarti gitu. gurunya berhasil. Gurunya berhasil. Iya. Berarti tidak ada masalah dengan peribahasa itu dong. Peribahasa itu. Karena kan katanya itu, kalau guru itu udah berhasil kalau ternyata siswanya bisa melampaui apa yang dia perbuat. Nah, cuma bisa kencing berdiri, itu siswanya berlari. Nah, itu kan kalau harfiahnya diartikan secara benar ya kan. Berarti selama ini kalau guru itu mau berhasil gitu ya, para guru ya, coba kencing berdiri. Iya. Enggak, kalau muridnya mau berhasil. Ya, coba diajarkan murid itu kencing berlari gitu. Habis itu dia kencingnya sepeda motor. Aduh, kok kencingnya sepeda motor sih? Tapi gurunya udah. Oh, naik motor ya, lebih cepat lagi ya. Aduh, ya ampun. Ya jadi, udah. Apa namanya? Apa tadi, peribahasa itu nggak negatif ya? Nggak negatif sebenarnya. Kalau memang kita mau perhatikan lebih baik atau lebih detail, sebenarnya nggak negatif. Kalau ada murid yang kencing berlari dalam artian kata filosofinya, berarti harusnya gurunya bangga ya. Harusnya bangga. Jangan ikut-ikutan berlari juga kencingnya. Iya. Nanti takutnya guru sama murid kencing-kencingan ya. Takutnya kan apa gitu, muridnya udah, kita boleh nggak sih ngomongin kencing gini? Nggak apa-apa sih. Pipis gitu kan yang lebih itu kita unyu sih gitu. Enggak, kita sih terlalu bermoral sebenarnya kalau peribahasanya diciptakan sekarang mungkin nggak kencing itu namanya. Guru pipis berdiri. murid terkencing-kencing gitu ya. Murid pipis berlari. Aduh. Ya udah deh, itu peribahasa. Itu kelas peribahasa kita tinggalin. Nah, kita balik lagi ke tadi ya. Masalah, maaf ya sahabat Star FM ya. Ini agak ada virus apa sih? Virus flu tuh influenza ya. Bahasa kimianya apa? Enggak tahu kalau
flu itu bahasa ininya kan kesehatannya. Iya. Tapi ada virusnya namanya apa sih? Kita nggak tahu. Googling lah. Kita ngapain sih ngomongin virus? Nggak, aku takut nggak nyaman para pendengar. Ini aku agak kurang sehat. Aduh, kepalaku pusing kena flu gitu. Nah, jadi tadi kita sudah ngomongin itu ya, ngomongin apa sih namanya? Ngomongin konflik ya. Konflik internal ini sebenarnya. Konflik internal di kita radio. tidak perlu menyebarluaskan ini karena ini juga dapur perusahaan. Iya, makanya kita sebarkan lewat ini aja biar nggak banyak yang tahu. Dan kita juga ini apa namanya? Kita apa namanya ya? Aduh. Mengapa? Kita menganggap konflik ini adalah kemajuan bagi perusahaan kita sebenarnya gitu. Jadi tidak ada permasalahan. Sebenarnya kemarin permasalahannya ada kemarin dan sebenarnya tidak tertangani juga, tapi kita menganggapnya itu adalah sebuah hal yang wajar. Betul? Ya betul. Karena jadi, kalau tidak ada permasalahan nggak ada jawaban. Padahal kita mencari jawaban. Itu kan ada lagunya. Mencari sebab serta itu alasan ya, bukan jawaban. Alasan. Kalau mencari permasalahan ada alasan. Kalau mencari jawaban harus ada pertanyaan dong. Oh iya dong. Tidak, bukan permasalahan. Permasalahan tidak harus dijawab, tapi diselesaikan. Alasannya apa permasalahannya kan gitu. Nah, ada apa sih kemarin? Sebenarnya kemarin ada itu ya, ada yang salah paham kemarin soal jam siar yang tidak terpenuhi sebenarnya. Jadi ada penyiar kita yang diam-diam dia nggak ngomong sama siapa-siapa, terus dia nggak datang siaran. Dia ngomong, tetapi sama seseorang yang tidak menganggap itu kalau dia lagi ngomong. Iya. Jadi seakan-akan dia lagi voice over aja. Nah gitu. Itu kayak nggak denger, nggak bisa tahu ya. Nggak bisa tahu dong. Nah jadi kita kemarin sempat heboh ya, adu-adu argumen-argumen di apa ya di. Nah ini kalau sahabat Star FM dengerin saluran 102,6 FM sadar tuh pada waktu itu ya, hari apa itu gitu kan, tempo hari. Ternyata kok jam sini sampai opening siarannya lama banget ya. Iya. Nah itu ternyata memang miskomunikasi lah ya. Nah itu hal yang biasa ya, dan kita sebenarnya mau ambilnya dari itu tadi ya. Biasanya kalau di zaman canggih sekarang ini ya, kalau dulu kan kalau misalnya ada seperti itu ditunggu waktu tertentu ya untuk kemudian dibahas. Pasrah nah, ya. Penyiar berikutnya yang tidak, ini siapa sih jam ini siarannya? Tidak ada alat telekomunikasi pada saat itu. Siapa sih kok nggak datang? Otomatis dia pasrah ya, dia melanjutkannya. Pasrah. Tapi karena saat ini sudah canggih. Telekomunikasi sudah canggih, sudah sangat mudah sekali, udah canggih mudah gitu kan. Biasanya dulu kan harganya yang mahal sekarang. Harganya yang mahal. Enggak juga. Ya kalau milih HP yang mahal ya mahal. Kalau dulu ya mahal. Sekarang pun mahal kalau milih yang mahal. Iya betul. Nah itu. Tapi kan tidak perlu mahal. Tapi kan harus mahal. Biar bagus. Oh, itu kan karena perkembangan zaman dan perkembangan ego. Ego ya? Iya, perkembangan egois. Iya memang gitu ya. Kita ingin rasanya ikut terus, ada yang baru pengen ikut. Padahal perkembangan zaman tidak harus diikuti dengan perkembangan egoistis ya. Egoisme. Nah, itu kan sebenarnya menambah beban tuntutan dalam hidup ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya kalau dulu mungkin ya, dulu ada satu buah produk canggih, alat teknologi hanya satu dan itu harganya mahal dan itu tidak ada yang murah. Kita tidak bisa mengelak. Kalau saat ini banyak sekali alat-alat itu bermunculan dan di pasar sangat ramai, kita bisa memilih dan penyedianya pun, produsennya pun menyediakan mau yang murah ataupun mau yang mahal. Kalau tuntutan egoisme kamu mahal, ya belinya yang mahal. Kalau tuntutan kamu hanya sebatas fungsi, ya kenapa harus pilih yang mahal? Yang biasa saja, yang penting itu bisa terpenuhi kan gitu. Iya betul. Nah jadi kita biasanya ya kalau ada sesuatu di internal kita biasanya diomongin di WhatsApp ya, grup WhatsApp. Nah grup WhatsApp ini memang udah kayak apa ya, udah menjamur kali sekarang ya. Hampir setiap orang dikit buat grup WhatsApp. Betul. Lu punya apa sih, ada berapa grup WhatsApp di ya bang? Aku hitung dulu ya. Itu untuk apa sih? Kan bisa itu jabri-jabrian. Kenapa sih harus dibuat grup-grup? Tidak. Beda dong sensasinya. Beda ya? Ya kita kan mau overacting gitu kan. Kita maunya
apa yang kita omongi itu bisa didengar sama rekan-rekan yang lain yang ada di grup itu. Kalau berdua aja ya mungkin sama kekasih, sama istri kedua, istri ketiga, istri keempat buat grup ya. Bikin grup juga. Itu bisa gak sih? Bisa ya? Seperti kayak gini kan kita juga nggak tahu ya. Ternyata grup kantor kan ada yang buat grup lagi di luar. Ya. Kita nggak orangnya ikut. Orang-orang kantor juga. Kita nggak ikut. Atau kita penciptanya gitu kan. Bisa jadi. Ya, itu pernah kemarin mengalami hal seperti itu. Jadi kita punya grup. Jadi di grup itu di tempat di organisasi lah, sebutlah ya namanya organisasi atau perkumpulan ini. Inisial. Perkumpulan aja dibuat ya. Jadi perkumpulan ini kita punya grup yang semuanya ada di situ. Nah ternyata grup ini ada lagi yang buat grup. Isinya cuma sekitar setengah ya, hampir setengah. Isinya isi anggotanya. Iya, anggota grup yang ini setengah dari anggota grup yang organisasi tadi, perkumpulan yang tadi. Isi pembicaranya mengenai grup yang semula. Iya. Kita itu ngomongin orang yang enggak masukkan grup. Iya. Kita bikin grup. Kita bikin grup saingan aja. Harusnya kan yang berbau saingan sebenarnya harus ditonjolkan ya. Tapi grup ini WhatsApp punya fenomena sendiri ya. Iya. Kalau ada grup sendiri, dia tidak akan menonjolkannya karena dia harus merahasiakannya. Iya, kenapa gitu ya? Padahal harusnya kalau namanya bersaing harus menunjukkan kelebihan-kelebihannya dong. Aduh, itu bukan grup saingannya, itu kayak kemarin persoalan si Askara ya. Si Askara, siapa sih Askara? Askara tidak tahu ya, Bapak yang buat beritanya. Aduh, gimana sih? Di Rut Garuda. Oh iya ya. Ya kan ternyata dari Garuda itu banyak anak cucu cicit dari buyut. Ya dari Buyut itu ya. Perusahaan dari Garuda. Perusahaannya bisa pakai cicit ya, pakai cucu. Itu buat grup enggak? Grup WA. Nah, itu maksudnya seperti grup aja gitu kan. Ternyata memang itu gitu kan, orang-orangnya dia semua. Misalkan di Rut Garuda, ada di grup Garuda. Punya anak perusahaan. Rutnya dia lagi. Grup anggota grup WhatsApp-nya dia yang di Rut Garuda lagi karena anaknya kan bikin lagi terus kayak gitu paham nggak? Paham. Enggak dong, harusnya paham. Aku nggak paham. Ya kayak gitulah, misalkan bercabang jadinya ya. Iya. Dan itu dirahasiakan kan? Ya dirahasiakan. Si apa namanya anak cucu cicit si perusahaan BUMN tersebut kan dirahasiakan. Nah, sama seperti grup WhatsApp ini gitu kan. Kita kalau mau ngomongin hal yang di depan di atas, kita harus merahasiakan. Nah, apa sih grup WhatsApp yang paling enggak banget lah masuk di dalamnya? Kalau siapa nih? Kamu. Kalau aku sebenarnya grup yang berisikan banyak bapak-bapaknya. Bapak ya, kenapa? Ya. Karena apa ya? Kadang di situ informasinya tidak akurat. Tidak akurat ya. Semau-maunya saja gitu kan. Ini buat bapak-bapak yang juga menjadi anggota sebuah grup WhatsApp. Ya tolong dicamkan ini baik-baik ya. Jadi kadang-kadang juga bercandaannya jokesnya. Jokes bapak-bapak gitu kan. Iya. Saya kerja, saya makan tiap hari, saya tiap hari di hotel, saya tiap hari nginep di hotel, makan makanan hotel, saya tiap hari pulang pergi dari hotel gitu kan. Ini dia bilang kerja di hotel ya. Saya security hotel. Itu kan aduh. Itu udah itu kalau misalnya nanti si bapak ini ikut di beberapa grup dia aja terus itu ya. Di-share-nya di semua grup. Atau yang paling banget ya paling ini kemarin juga baru ada di grup kita ya. Nah. Buat yang mempunyai waktu ya, aku lupa isi jokesnya, isi bercandanya ya. Tolong luangkan waktu untuk kita berkumpul dan sekedar silaturahmi untuk merayakan ataupun bakar-bakar makan-makan di malam tahun baru gitu. Oh iya. Iya kan? Iya. Semuanya di anggota grup ini diundang ya. Jangan lupa bawa keluarga atau apa segala macam. Nah, terus di bawahnya tadi adalah contoh undangan malam tahun baru. Itu aduh itu ngapain sih ya? Sekarang akhirnya kalau ada jokes seperti itu, bercandaan seperti itu di grup WhatsApp yang isinya ada bapak-bapaknya, aku bacanya dari bawah, Bang. Dari bawah ya. Biar enggak kejebak, takutnya udah. Kalau kejebak lucu enggak apa-apa.
Kali ini kejebak garing ya. Kalau kejebak kesel kan, aduh, kita langsung live dari grup WhatsApp gitu kan. Nah, kalau abang sendiri gimana? Ada grup WhatsApp yang kayaknya aku mau live aja dari grup ini. Kalau itu apa sih? Apa namanya? Biasanya kalau yang mau lab itu kalau grup WhatsApp alumni sekolahan ya. Bukan kita nggak senang bernostalgia sama kawan-kawan sekolah kita, bukan nggak senang. Kita senang nostalgia dengan kawan-kawan sekolah, berbicara mengenai masa-masa lalu misalnya, kan? Iya, reuni lah ya. Reuni lah. Tapi masalahnya biasanya kan ada itu yang kawan kita sebenarnya nggak asik, dia nggak asik. Waktu dia sekolah pun dia nggak asik. Nah tiba-tiba tuh so asik itu di grup. Dia ngirim kayak tadi, dia ngirim jokesnya bapak-bapak ke situ kan, kita jadinya malas. Apalagi yang sedikit vulgar. Oh iya. Iya kan, kita kan semua udah pada menikah iya, misalnya kan. dewasa, Kadang ponsel kita entah siapa yang megang, entah anak, entah adik misalnya kan. Nanti ada yang vulgar-vulgar kayak gitu. Tapi kita kalau misalnya kita mau nanti mau live, justru di sombong. dan Ini kenapa live? Ada masalah sama siapa ya? Tuduh-tuduhan. Tuduh-tuduhan. Kan? Padahal harusnya kita justru harusnya senang, kondisivitas. Kondisivitas di situ. Apalagi kalau misalnya udah sampai jam 12 malam masih ada lagi di situ yang chatting-chattingan, saling. Kenapa sih nggak jadi jabri-jabrin aja? Dia mau nanti ketika ada pemilihan ketua grup WhatsApp gitu, dia mungkin mau menjadi itu gitu. Jadi ketua WhatsApp ya? Iya, ketua grup WhatsApp gitu kan, ada digaji ternyata ya. Digaji. Nah, kalau anggota ketua grup, wakil ketua grup WhatsApp itu digaji gimana jadi? Aduh. Ya, maksudnya kan mungkin memang kalau dari masalah Bang Roy ya, aku melihatnya tuh mungkin orang itu ada ketika waktu masih sekolah dia itu memang tidak dikucilkan gitu, memang tidak terlalu hype gitu ya, tidak terlalu mentereng lah. Iya. Kalau nggak ada dia nggak masalah gitu ya. Itu dia. Iya. Kebanyakan kayak gitu memang. Jadi ketika sudah dewasa, nah dia nih yang menonjol. Iya, dia yang paling merasa tahu semuanya. Iya, kayak balas dendam gitu ya. Iya. Banyak kok. Itu kadang kalau yang misalnya paling sebal ya, kalau misalnya kita lagi tengah malam kan tiba-tiba masih ada yang chatting-chattingan di situ saling ketawa, akhirnya bunyi handphone kita kan mengganggu juga kan. Kan bisa di di silent ya memang. Tapi kan kadang kan ada apa namanya? Kan setidaknya cahayanya kan nyala. Bisa juga loh. Enggak. Bisa dimatahin. Tapi kan gitu, enggak gitu juga kan. Sekarang kita udah malam nih, udah apa tiba-tiba aja emang gatel aja gitu kan. Kok ada notif gitu pengen buka aja. Pengen buka aja jadinya. Memang ngelatah aja gitu kan. Iya. Memang sih jadi sia-sia ya, kita udah ada notif pengen. Buat yang nggak tahu ya, memang para lelaki ini dalam smartphone-nya, dalam handphonenya itu memang bersih ya. Iya. Maksudnya nggak tahu ya. Aku takut wanita tersinggung ya. Mungkin ada juga wanita yang tidak seperti itu. Tidak seperti itu, seperti gimana maksudnya gitu kan. Nah, seperti maksudnya ramai gitu smartphone-nya ya. Notifnya berderet di atas ya, berjejer. Banyak ada notif WhatsApp, notif Facebook, notif Messenger. Wow, banyak lah. Itu tidak dibuka-bukakan gitu. Oh iya. Itu ada wanita yang itu nyaman-nyaman aja. Tapi kalau pria, kalau ada yang begitu, itu patut dicurigakan. Itu patut dicurigakan tentang kepriaannya. Jadi kalau kamu, ternyata, iya. Emang aku kenapa sih dengan notif yang banyak dan diabaikan begini gitu? Kalau pria tidak senang, aku sih ya, aku rasanya risih kalau dibuka ya. Iya. Rasanya tuh harus kayaknya dihapus-hapus, yang nggak penting hapus-hapus, aplikasi hapus-hapus gitu kan. Spam dari send WhatsApp. Iya, send WhatsApp itu kan kita bersihin. Iya, kita bersihin ya. Kadang wanita tidak mengetahui hal-hal seperti itu loh. Makanya mungkin dia cleaner aja, dia jarang loh aplikasi cleaner gitu kan. Ternyata emang ini ada aplikasi cleaner biar handphonenya nggak lemot. Taunya gitu loh. Padahal kan enggak. Padahal kan aplikasi cleaner itu membersihkan hal-hal yang sudah tidak terpakai. Spam, chest dan sebagainya. Ada yang masih berpikir bahwa aplikasi cleaner itu dapat mempercepat handphone. Kan aduh, tidak loh. Handphone Anda
Bisa Ya. cepat kalau dikasih mesin sama roda itu dia. Oh iya. Jadi kencang dia jalan. Si baterai Kasih baterai pakai remote. alkaline. Emang boleh? Alkaline jenis baterai loh, Oh, bukan iya. merek. Bukan merek ya. Kalau Oh, iya. merek ABC, Panasonic, nah tuh silakan masuk di sini kan. Ya. ABC Alkaline ya kan, Panasonic Alkaline gitu. Ya gitu ya. Ya tolonglah ya ABC. Ya, ya tolonglah kalian itu. Kalian punya pabrik besar-besar Iya, di ngapain Pulau sih? Gadung, Iya, di Cikarang bagikan ya. sedikit sama kami rezeki. Kita ada di YouTube dan ada di mana-mana pasti, tidak hanya di daerah-daerah seperti Mandailing Natal aja. Karena YouTube bisa diakses di mana-mana. Iya. Nah, kan kalau misalnya di grup WhatsApp itu ada beberapa jenis loh. Terasa nggak sih? Ada beberapa jenis orang. Iya, di WhatsApp itu ada yang cuma silent dia, cuma baca doang, nggak pernah apa. Ada loh kawan di grup di grup apa namanya, di grup alumni Sanawiyah. Jadi kita masukkan dia itu sejak grup itu dibuat, dia termasuk foundernya di dalam. Sampai hari ini nggak pernah komen. Oh. Tapi dia nggak keluar. Keypadnya rusak kali. Bisa jadi. Keypad ya. Dia masih pakai itu. Pakai BlackBerry QWERTY ya. QWERTY, Nexian QWERTY. QWERTY pertama di Indonesia selain BlackBerry gitu. Nexian, ya. Itu kemarin ada apanya itu, ada pinnya juga itu ya. Ada pinnya juga kemarin. Iya, ada pin. Pernah nggak pakai itu? Nexian Messenger. Pernah nggak pakai itu? Aku nggak pernah, tapi aku ada kenangan ya. Ada kenangan Tapi nggak usah lah ya. Aduh, mudah-mudahan aku seru dengerin. Jadi, aduh ya udah deh. Itu Nexian, ya memang itu handphone legendaris. Jadi Iya, handphone iya. QWERTY pertama yang diciptakan selain smartphone. BlackBerry kan termasuk smartphone kan. Iya. Jadi bukan smartphone, Nexian keluar dengan QWERTY yang pertama. Gunanya apa? Gunanya mengetiknya lebih cepat gitu kali ya. Iya. Kan QWERTY ya. Padahal kita tetap pakai jempol loh. Kan keyboard kan ada ilmunya itu. Iya, ada Mengetik ilmunya. dengan cepat dengan Iya. 10 jari gitu kan. Kalau QWERTY Tetap 2 jempol kan. ada jempol. Ya mungkin ada kenyamanan buat segelintir orang lah ya. Ya, jadi kan kalau misalnya udah pakai QWERTY kan jadi bisa 2 tangan. Iya betul. Itu dia. Jadi kalau misalnya Loh kan kalau nggak QWERTY juga bisa 2 tangan loh. Oh iya ya. Jangan kan 3 tangan juga bisa loh sama tangan teman kita gitu kan. Main apa gitu. Memang bisa. Bisa loh. Dulu ada Nokia yang Candy Bar yang masih biasa 3310 yang Iya, legendaris iya, sekali. Iya, kalau misalnya jatuh dia lantai yang pecah itu. Itu ada permainan legendarisnya Oh, juga. ada Snake sih ya. Snack namanya kan. Oke. Itu mainnya tangannya berempat loh. 4 jari loh. Nah, 2 orang mainnya 4 jari. Aku pegang atas bawah, dia kawan kanan kiri. ya. Iya itu sampai ularnya padat satu layar. Gak mati-mati dia. Wah itu rekor. Ya itu nostalgia dikit lah Iya, ya. kalau bicara soal ponsel memang gitu dulu ya. Teknologi ya. Itu banyak. Kalau- Kita udah banyak banget masukin iklan ya. Iya, Nokia, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada BlackBerry. yang mau ikut gabung di sini. Kita lagi ada promo kan, promo itu, Oh iya, promo iklan silakan aja. Nggak 50% apa-apa. loh. 50% potong. Wah, Waduh, jarang-jarang ya. Ini 50%-nya jujur ya. jujur. Bukan dinaikin dulu lalu di diskon 50% Iya, lagi. enggak. Tidak, harganya memang segitu. Iya, dari repkatnya langsung kita Iya. potong 50%. Wah, itu sih promo marketing yang sangat dipromosikan sekali marketingnya. Iya. Jadi iya kan? Ya, betul. Kok kita mau pasang iklan tapi iklan kita yang kita pasang adalah iklan yang kita diskon. Iya, betul. Paham nggak? Paham nggak? Nggak kan? Paham kan? Dia buat yang mau masang iklan, kita masang iklan. Kalau yang mau masang iklan, iklannya kita diskon 50%. Oh, gitu. Paham kan? Enggak. Itu bisa ngasih dibuat sederhana aja. Kita pasang iklan untuk orang yang mau promo iklan dengan promosi iklan kita 50%. Tidak paham juga ya? Nggak paham. Kita pasang promo iklan 50% untuk yang mau pasang iklan. Nah, itu lah, ya. Paham dong ya? Udah ya. Paham. Sesimpel mungkin ya. Kalau di tulisan mungkin nggak bakal paham ya. Susah mikirnya, susah banyak kali iklannya. Iklannya banyak ya. Padahal ini belum ada. Belum ada ya. Aduh, udah nggak sampai garuk-garuk kepala lo. Aduh. Ya kan Kita- karena itu kan kita memang mau Kita- isi konten buat kita podcast dapat ya. iklan. Iya. Tadinya kita mau bikin podcast seperti Deddy Kobusier, Raditya Dika, ada videonya. Iya, tapi kayaknya Tapi enggak lah, enggak. capek ya.
Aku yang edit soalnya. Enggak itu. Kita nggak ada kerjaan. Enggak, lagi kita juga waktu apa namanya siaran live kok pakai video. Mereka artis, jadi wajar mereka menjual tampang-tampang mereka untuk Iya. popularitas mereka. Kalau kita kan menjual skill kita ya, skill kita untuk berbicara apa adanya. Apa adanya. Iya. Ya pembicaraan tidak berbeda ini. Contohnya misalnya kan. Itu dari kita ya, dalam 1 minggu itu kita udah ngomongin pribadi kita tentang konflik ini. Iya. Tapi kita berharap semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Ya, Kita harus. kondusif. Apalagi ini udah udah mau akhir tahun biar dapat banyak bonus misalnya. Tidak perlu mencari-cari kesalahan, yang Iya. perlu kita cari hanya alasan ya. Alasan kenapa itu salah, udah jelas salah kan. Karena yang namanya kesalahan itu nggak usah dicari pun akan dicari orang. Iya, dicari orang. Yang kita perlu tahu ketika orang menemukan kesalahan itu, kita perlu alasan kan. Iya, perlu alasan. Alasan itu memang perlu. Jadi buat alasan aja kamu. Iya memang kok. Iya, kita aja di sini ada alasannya. Memang ada alasannya. Semua yang makhluk yang tercipta di dunia itu ada alasannya. Oh, alasannya. berat sekali ya. Nah, tadi udah ya pribadi. Terus kita udah ngomongin juga masalah podcast tadi ya, biar sahabat Star FM juga paham podcast itu seperti apa. Banyak yang nanya sih sama aku. Banyak banget nih yang masuk DM aku. Apa sih tujuannya podcast? Ada 2 orang yang nanya. Banyak itu daripada kemarin. Yang pertama nanya podcast apa sih gitu, ada temanya nggak sih gitu kan. Terus satu lagi yang nanya, kalau mau dengerin linknya dong gitu. Kayak mau minta apa ya, kayak mau minta alat pemersatu bangsa ya. Iya, orang satu bangsa ya. Itu link. Enggak ya, buat sahabat-sahabat salah Apa? satu apa loh yang memang di mana-mana pun ya, netizen Indonesia yang terdengar kacau balau itu. pemersatu bangsa ya. Pemersatu bangsanya emang itu. Padahal tidak ada loh, ada temanku juga nggak terarah ke sana, nggak menginginkan iya benar dikasih terus ditonton gitu, enggak. Ternyata memang pengen bersatu aja, pengen ikut linknya dong gitu kan. Dia nggak mau hasilnya, pengen ikut aja, ikut apa gimana sih rasanya enak dalam persatuan ini gitu. Memang itu ya, link itu pemersatu ya. Pemersatu. Ya, kalau mau Indonesia bersatu, kirim sebarin aja link yang berfaedah seperti podcast Start seminggu ini ya. Kita nggak cuma nyebarin link nanti ya, kita sekarang ada di Spotify, ada di Spoon Radio, Spooncast ya. Wah, udah kemana-mana Banyak. gitu ya. Kalau Spoon diinstal aplikasinya di Play Store bisa, di Google Play Store, di yang iPhone juga ada Spoon namanya, Spoon Radio. Nah, selain bisa mendengarkan radio podcast Star FM, sahabat Star FM juga bisa jadi penyiar di situ, bebas loh. Oh iya ya. Iya. Jadi Nanti punya- bisa didengarkan sama iya, pengguna-pengguna sama aplikasi pengguna lain. lainnya ya. Aku juga baru tahu itu kemarin pas mau masukin konten ini, podcast Start ini. Ternyata kita bisa jadi penyiar independen di situ. Iya, Kita punya- mau siaran bisa gitu. Bebas. Iya, Dan ada artinya- yang dengerin. Iya, kita punya apa ya, punya semacam radio sendiri ya. Iya, itu Independen nggak harus apa tuh. nggak harus bikin tower Iya, sekarang, bikin nggak tower harus ada kayak gini gedungnya. ini ya. Iya. Bisa aja di rumah asal ada jaringan dan kuota ya. Wah, zaman sekarang canggih sekali. Canggih sekali. Tapi banyak yang tidak faedah di sana, kecuali podcast Star FM. Nah, buat kamu yang mau dengerin podcast Start seminggu ini di Spoon Radio, ketik aja Star FM Madinah. Udah pasti keluar ya. Udah pasti keluar langsung, baru ada kontennya satu, itu podcast Star aja. Nanti rencananya mau masukin semua konten yang ada siaran-siaran kita di sana. Terus di Spotify juga sama, searching aja langsung podcast Start seminggu gitu, podcast Start ataupun Start FM lah ada. Gitu. Nah, kita udah nih tadi ngomongin pribadi, biasanya kita ngomongin berita. Ada berita apa sih yang di minggu ini? Kayaknya berita kita seminggu ini cuma ngomongin apa ya, reses gitu ya. Iya, karena sebenarnya juga ada momen-momen yang lain kenapa berita. Ya, ngomongin reses ini memang rese juga ini ya. Ya. Memang di jadwal aku nggak tahu ya, buta sekali tentang Politik namanya. ini ya. Bukan politiknya nggak buta. Tapi birokrasi, terus proseduralnya aku buta sekali. Mereka harus mengapain, kalau kita mau mengirimkan aspirasi kita harus lewat mana gitu, aku nggak tahu tuh. Tapi kalau mengetahui konflik-konflik perpolitikannya, aku paham. Paham ya. Karena memang aku politik praktis orangnya. Pokoknya praktis aja lah ya. Praktis sekali gitu. Nah, kalau kayak gitu apa memang itu terjadwal saat ini gitu? Reses itu dijadwalkan saat ini sampai saat itu gitu. Sudah ada jadwalnya atau gimana tuh, Bang?
Kalau dari apanya sih, dari beritanya katanya memang terjadwal ya. Makanya kemarin sibuk juga ya para legislator kita ya dari Kabupaten Bandung Natal yang kemana-mana buat reses. Nah jadi reses ini menjadi fenomena sendiri ya. Sempat juga itu ada PSI di Jakarta yang sempat heboh karena katanya mengembalikan uang reses ke negara katanya. Karena ternyata mereka tidak reses seperti yang dijadwalkan. Jadi awalnya mereka itu harus 128 titik, ternyata cuma masuk 102 titik, 26 titik lagi nggak direseskan. Oh, itu baru PSI aja ya? Iya, PSI aja. Jadi ini memang agak reseh juga, reses. PSI itu kan yang partai sudahlah Indonesia kan? Oh, sekitaran Indonesia, sekitaran. Oh, partai sekitaran itu aja ya. Di sini nggak ada ya? Nggak ada di sini. Ya jadi atau memang jadwalnya disesuaikan sama akhir tahun barang bertepatan dengan libur apa gimana sih? Aku nggak tahu juga tapi ternyata jadinya berat sekali loh buat anggota. Ya itu sebenarnya karena dia sendirian datang dan mengangkatnya. Kalau misalnya rame-rame mengangkatnya nggak berat, ringan. Itu berat sama dipikul dong? Iya, ringan sama ditendang. Ya udah, kita mau ngomongin berita sebenarnya ya, tapi karena beritanya juga tidak ada yang wah ya. Wah. Kita sebenarnya ada berita tapi tidak tayang untuk dipublikasikan di masyarakat, ada di grup, tetapi kita juga kita sebenarnya mau jujur ya. Iya. Tapi apalah daya gitu kan. Tangan tak sampai gitu. Nanti kita persiapkan dulu lah ya supaya matang. Sebenarnya ini kalau anggota grup yang berasa ya, anggota grup Start News Madinah nih pasti mengetahui persoalan seperti ini ya. Sebenarnya saya mau membahas lebih jauh ya, tapi kita durasi juga. Iya. Karena bukan durasi sih sebenarnya, karena ada panggilan. Ya sebenarnya tadi aku udah bilang juga durasi kita sebenarnya podcast pada umumnya bisa sampai 2 jam, tapi kita mematok 30 menit ke atas gitu aja. Jadi ya apalah daya ya. Daya tangan tak sampai. Itu lagi ya, kita ulang-ulangin aja terus ya setiap ini. Kita masih bingung ya closingnya seperti apa ya. Ruang siaran memanggil. Aduh, ya udah nggak usah bingung-bingung, udah selesai aja. Udah selesai aja gitu ya. Jangan lupa dengerin kita di YouTube pasti Star FM News Channel. Terus juga di Spotify, tinggal ketik search-nya di Star FM Madinah, di Spoon Radio juga ada di Star FM Madinah. Nah, buat kamu yang mau gabung sama kita di sini boleh juga nanti ya, kalau misalnya kamu sering-sering komen di aplikasi-aplikasi tadi, di proses tadi ya kan, di platform tadi ya. Platform tadi semuanya, pokoknya nanti kalau misalnya kamu ingin gabung bilang aja kalau pengen gabung ya. Kalau misalnya kamu beruntung kita akan undang, kalau nggak beruntung ya coba lagi. Oh diundang ya, lebih spesifik lagi ya. Dapat hadiah dong. Dapat hadiah. Merchandise lah ya. Merchandise-nya enggak kampungan lah, pasti ada, pokoknya ada Star FM-nya kita promosi berjalan buat kamu ya, dan juga berguna pasti. Berguna banyak lah, pokoknya merchandise pasti udah berguna pastilah. Ya, dan yang paling penting kalau misalnya kamu di sana sedang punya bisnis dan usaha, iklan lah di Star FM. Iya, diskon 50%. Jangan lupa ya. Nah, diskonnya terbatas cuma sampai awal tahun doang ya. Nanti iklan-iklan rame lagi kalian kita tendang. Kita akan kembali ke harga semula. Oke, demikian saja podcast kita untuk edisi kali ini ya dari podcast Start, obrolan receh selama dalam seminggu ya. Iya, ya udah, tuh kan udah closing tapi Pak masih mau ngomong. Ya, aku udah ngomong loh. Lagu yang minggu ini hype dong. Oh ya, lagu yang minggu ini hype ada Esterlina. Minggu kemarin dong. Atau masih hits? Sekarang masih hits loh Esterlina. Masih hits ya? Iya. Enggak, aku hanya rindu dari Anmes. Karena Pak Direktur sedang jalan-jalan, jadi dia requestnya itu terus. Iya. Jadi dia dengerin radio harus ada lagu itu. Jadi hanya rindu dari Anmes. Dan Esterlina masih bertahan ya. Dan udah gitu aja ya. Ya udahlah. Ya udah. Terima kasih sahabat Star FM udah mendengarkan yang tidak faedah ini. Tetap jaga keunfaedahan kita semua. Jaga kesehatan, pastikan agar tetap bisa mendengarkan kita di podcast Start. Obrolan aku salah ya. Kita ulang ya. Maaf ya sahabat Star FM ya. Baru 2 episode, maklum ya. Ya udah, terima kasih sekali lagi ya sahabat Star FM udah mendengarkan di podcast Start. Obrolan receh dalam seminggu. Nah, mantap.